Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan besar harapan dan doa kami, semoga saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberi kesehatan beserta keselamatan, dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, diluaskan ilmunya, dimuliakan akhlaknya, dan dipermudah segala urusannya, senantiasa selalu di dalam lindungan serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini, yaitu yang berjudul larangan bersikap emosional atau suka marah. Emosi atau suka marah adalah bagian dari akhlak tercela yang harus dijauhi oleh setiap muslim, sebab hanya akan mendatangkan permusuhan dan kerugian dalam kehidupan bermasyarakat dan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Perihal larangan bersikap emosi banyak diterangkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah ayat 7. Di dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Quran Surat Asy-Syura ayat 37. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat hadis-hadisnya memberikan larangan kepada umatnya untuk melakukan perbuatan emosi atau mudah marah dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Di antaranya sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang larangan bersikap emosi, yaitu adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berwasiatlah kepadaku." Jawab Rasulullah, "Janganlah engkau marah." Rasulullah mengulangi berkali-kali sabdanya, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada umatnya agar jangan mudah marah, sebab yang dikatakan orang kuat bukanlah orang yang mampu membanting atau meninju seseorang dengan keras, tetapi yang dikatakan orang kuat adalah yang mampu menahan emosinya ketika marah, bahkan mampu memaklumi dan memaafkan kesalahan orang lain. Bila demikian yang terjadi, maka dia termasuk golongan manusia yang mendapat jaminan surga dengan berbagai kenikmatan di dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang kuat bantingan, namun orang yang kuat adalah
orang yang mampu menguasai nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa menahan marah padahal dia mampu untuk mencurahkan kemarahannya, maka pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dirinya sebagai pemimpin makhluk, sehingga dia dipersilakan untuk memilih bidadari yang dikehendakinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, dia telah berkata, aku pernah duduk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sedang di sisi lain ada dua orang yang sedang saling mencaci maki. Salah seorang di antara keduanya telah kelihatan marah, mukanya dan urat-uratnya kelihatan tegang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, sungguh aku mengetahui kata-kata yang seandainya seseorang di antara keduanya bersedia mengucapkannya, niscaya hilanglah daripadanya apa yang dia dapati. Seandainya dia bersedia membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, niscaya hilanglah emosi yang dia dapati. Lalu para sahabat berkata kepadanya, sungguh Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berlindunglah kamu kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan resep untuk menghentikan rasa marah, yakni dengan membaca ta'awudz atau dengan berwudu, sebab emosi adalah pengaruh setan, sedangkan setan sangat takut terhadap orang yang membaca ta'awudz. Dan sebaiknya apabila salah seorang di antara kamu marah, hendaklah segera berdiam diri, jangan banyak bicara atau banyak bergerak, namun perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah di antara rizki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah dia. Quran Surat Taha ayat 81. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah larangan bersikap emosional atau suka marah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada golongan orang-orang tersebut di atas. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.